warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai para mahasiswa dan mahasiswi, yang saya hormati, yang saya ta'limi, para bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Syuhada, yang insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita diberikan oleh Allah umur yang panjang barokah, rezeki yang halal dan thayyibah, kesehatan yang walafiat, dan pula oleh Allah diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pagi ini diberikan kekuatan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman ini penting Bapak-bapak. Kenapa saya katakan penting? Karena pondasi dalam diri kita ini adalah iman. Sehingga Allah berpesan kepada kita, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan dunia ini, jangan sekali-kali kalian mati tapi dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Tapi matilah kalian dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Maka iman ini adalah pondasi yang harus dikukuhkan dalam diri kita, sehingga Allah berjanji akan memberikan janjinya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ya, janjinya kata Allah, yang pertama adalah Allah akan menenteramkan hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan anzala sakinata. Apa sakinah? Ketenangan. Semoga rumah tangganya sakinah nggih. Semoga rumah tangganya mawaddah nggih. Warahmah nggih. Masya Allah, ternyata Allah menurunkan kita ini, menurunkan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya. Ditaruh kenyamanan dan ketenangan itu di hati orang-orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin. Berarti kalau kita sekarang tidak tenang, iman kita perlu dipertanyakan. Masa kita nggak tenang, Pak? Wong kita punya Allah. Terus gitu. Wong kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak tenang hati kita tuh? Kalau udah kita punya Allah, kalau kita udah punya Rasulullah, ya hati tenang. Wong sandaran kita ke Allah. Pertemuan lalu udah saya sampaikan, kalau kita sandar ke pejabat, pejabat ada masa pensiun, betul? Pensiun pejabat kita ikut turun. Kalau kita sandar ke tembok, temboknya runtuh, kita pun ikut roboh. Tapi kalau kita nyandar ke Allah, sandaran kita ke Allah Subhanahu wa taala, Allah gak pernah apa, Allah gak pernah kurang kekuasaannya. Sekali kita ucapkan la ilaha illallah, sampai mati pun kita ucapkan la ilaha. Paham gak? Jadi di dalam diri kita itu sudah ada iman yang melekat, tinggal ditata imannya. Alhamdulillah ya Allah, kita diturunkan oleh Allah ke
alam dunia, dilahirkan ke alam dunia, kita ditetapkan dalam keadaan iman. Kita ditetapkan dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah. Coba kalau kita ditetapkan bukan daripada iman kepada Allah, maka beruntung ibu-ibu, bapak-bapak, kita berada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sekarang ditata hatinya biar tenang. Hati kita kan tenang, ya minimal tenang. Kalau masuk masjid tenang, kalau ikut pengajian tenang hatinya. Kenapa? Karena ada iman. Pulang dari masjid, nggak tenang lagi. Kalau di rumah mungkin ingatnya utang terus. Masuk masjid utang lunas. Jangan begitu, Pak. Iman ini dibawa kemana-mana. Kata guru saya, di masjid ada iman, di rumah harus ada iman. Di masjid ada iman, di kantor ada iman. Jangan sampai terbalik. Di masjid ada iman, di kantor tidak ada iman, maka korupsi di mana-mana, Pak. Di masjid ada iman, di pasar tidak ada iman, maka timbangannya berkurang. Maka dimanapun kita berada, iman kita di situ tetap kukuhkan. Sekali kita ucapkan apa? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Janji Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Yang kedua adalah Allah akan menenangkan jiwanya, menenangkan hidupnya, sekalipun hidupnya dalam keadaan sempit. Surah Al-Kahfi, nahnu naqussu alaika, Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad tentang pemuda yang di dalam gua. Tentang pemuda yang ada di dalam gua itu, menurut daripada keterangan para ulama, 309 tahun, Pak. Tidurnya 309 tahun. Kira-kira kita kuat betul nek tidur 309 tahun? Tidak kuat. Umurnya nggak nyampe bisa. Ya Allah, ya Rabbana. Padahal hidup di dalam gua itu penerangan tidak ada. Lampu yang orang, makanannya juga ada. Hidup mungkin di situ sulit, sempit karena gua. Tapi mereka itu, pemuda ini bisa tenang. Kenapa kira-kira? Iman. Jadi sungguh betul Allah memberikan ketenangan kepada kehidupan orang-orang yang beriman, sekalipun orang itu sederhana hidupnya. Rumahnya mungkin gubuk reot, mungkin gitu. Mobilnya tidak punya, motornya cuma punya konten. Orang pokok. Sing penting iman. Di Jawa Barat, Pak. Asik. Ya. Buatan Pulau Sukabumi. Di Jawa Barat, tapi alhamdulillah udah kena, terbangnya udah kena. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat Sukabumi daerah Pulau. Ya Allah, ya Rabbana, ada seorang perempuan. Dan seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dia tuh bilang sama saya bahwa saya alhamdulillah Ustaz, bahagia kalau suami saya pulang dari Jakarta karena tukang bangunan, bawa uangnya 500.000. Kira-kira ibu bahagia betul? Kira-kira ibu bahagia betul uang suami pulang kerjanya 1 bulan 500.000? Alhamdulillah. Pokoknya yang buat ibu-ibu bahagia ditambah uang jajannya, uang belanja gitu, tambah bahagia. Ini luar biasa, Pak. Jadi kehidupan apapun, sesederhana pun, kalau kita beriman, bahagia rasanya. Kenapa? Karena jelas oleh Allah diberikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, mesti akan Allah tenangkan kehidupan kita. Maka tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang bahagia, orang yang kaya raya, hatinya nggak tenang.
Tapi ada orang yang biasa mawon miskin, ya harta tidak punya, tapi tenang hatinya. Enggak usah soal orang-orang kayak ini mau tidur. Ini udah dikunci atau belum? Pintunya karena banyak, jendelanya udah dikunci atau belum? Karena di dalamnya barang-barang berharga, nggak enak mau tidur. Mobil banyak, motor banyak. Coba orang miskin, santai. Tidur ya santai. Sampai orang pintu terbuka ya orang di dalam rumahnya nggak ada yang perangkap. Tapi jangan cita-cita menjadi orang miskin, ya. Cita-cita menjadi orang yang kaya. Yo kaya hati, kaya iman, yo kaya harta tuh. Gitu. Maka insya Allah ibu-ibu, saya jamin nih yang terakhir, Allah akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang terakhir, nikmat Allah. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran kepada kita, ini membuat hati kita ini kuat. Karena kata Allah begini dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'min. Sungguh telah aku berikan. Aflah itu kebahagiaan dan kesuksesan. Apapun profesinya, mau jadi dosen, mau jadi pedagang, pengusaha, mau jadi guru, mau apapun profesinya, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, aflah, dibahagiakan, disukseskan, insya Allah. Maka sejatinya kita ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Cuman kita yang mengaturkan. Apakah kita derajatnya kepengen diridhoi oleh Allah atau enggak? Jadi tinggal kita yang mengatur. Maka dari itu pesan saya pada kesempatan ini, kukuhkan iman kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf mungkin tadi saya terlambat karena ada kajian di daerah Sewon, langsung ke sini. Begitu nyampe karena ini dadakan, dadakan malam, dadakan mau di masih ada. Saya disuruh dadakan ya oke lawan Pak. Mau dadakan 1 menit ya orang apa. Seperti dadakan. Tapi biasanya dadakan itu biasa luar biasa. Ya apa luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam forum kajian ini ada hikmah manfaatnya. Ibu-ibu sampun kenal dengan saya Deren? Oh dari ini. Berapa kali saya ini? Apapun bukan perkenalan, insya Allah udah paham. Yang jelas nih buka YouTube saya, tinggal tulis mawon Samsul Ma'arif _ turbo. Langsung muncul mawon. Ini bagus turbo itu rasa. Kan ada Ustaz Batman juga kan? Besok ada apa? Ustaz Batman besok. Ustaz Satria Baca Islam besok. Nah, ini Ustaz saya enggak dikit perlu seturbo ini. Kata teman-teman sendiri. Ya Allah ya Rabbal. Oke. Setiap orang tua disebut anak, tapi tidak setiap anak disebut orang tua. Setuju bukan ini? Setiap orang tua disebut anak, tapi tidak setiap anak disebut orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir rata-rata mungkin ini yang udah keluarga orang tua, lansia ya, lanjut usia mungkin di sini ada yang hadir. Simbah, mungkin ini kita semuanya ada, semuanya kita ini disebut apa? Anak. Tapi tidak setiap anak disebut orang. Berarti kita punya kewajiban apa? Berbakti kepada kedua orang. Ada masa berhenti nggak Pak kita berbakti kepada kedua orang tua? Tidak ada. Baik itu ketika hidup, kemudian orang tua sudah mati, sudah meninggal. Kewajiban kita berbakti kepada ibu bapak. Sehingga perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua terangkai dalam surah Al-Isra ayat 23. Penggalannya berarti potongan, bukan komplit itu. Potongan ya pakai itu. Wa qadara alla ta'budu illa
jelas deh. Adik kakak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ya iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Surah apa namanya? Al-Isra ayat 23. Masih banyak itu sebetulnya. Kemudian Allah memerintahkan lagi di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Lanjut tak? Masih ada apa? Tadi yang dibaca sama Ananda Kori, surah Al-Ahqaf ayat 15. Masih tinggal. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelas Bapak-bapak perintahnya ada? Jelas Bapak-bapak? Ya. Jelas. Oke. Karena sudah jelas berarti pengajiannya biar kasih Pak, biar serius Bapak-bapak ini. Kita buka surah An-Nahl ayat 78. Monggo disimak satu-satu. Surah An-Nahl, surat yang apa Pak? Surat yang apa? Surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Perhatikan dulu terjemahannya. Wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kamu semua mimbutuni, dari perut-perut. Nih perut-perut ya berarti bukan satu ya, tapi lebih dari satu, lebih dari dua, banyak zaman itu. Perut-perut siapa? Perempuan mestinya ya. Butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan kita semuanya dari perut-perut ibu kita, ya, dari perut ibu kita itu dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, dengan tidak mengetahui satu apapun. Tapi Allah teruskan kalimat itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah jadikan kamu, berikan potensi ya untuk kamu, as-sam'a pendengaran, al-absar penglihatan, al-afidah hati, la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. Di dalam ayat ini surah An-Nahl ayat 78 ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Maksudnya apa? Kalau surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang puasa, Al-Baqarah apa Al-Quran? Bagaimana ujungnya? Ujungnya la'allakum takut. Gitu. La'allakum esensinya berarti kita takut. Sekarang surah An-Nahl ayat 78 ujungnya apa? La'allakum tashkurun. Jadi Allah menurunkan ayat ini agar kita tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita ini diperintahkan untuk bersyukur. Syukur itu apa artinya? Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun kali sinten? Gusti Allah. Jadi matur nuwun kali Gusti Allah niku jenenge syukur. Syukur niku matur nuwun kali Gusti Allah. Matur nuwun kali Gusti Allah niku jenenge ya syukur. Iki minta Quran baleni.
lari kosong. Allah. Dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat la'alakum tashkurun. Maksudnya kita diajak oleh Allah supaya bersyukur. Ustaz, bersyukur kita kepada siapa? Nah, ini mulai kita kajian ini. Bersyukur yang pertama kita adalah kepada Allah. Karena Allah yang mengadakan kita sebelum kita ada. Bersyukur kita yang kedua adalah kepada ibu bapak kita. Yang karena ibu bapak kita ini menyebabkan kita menjadi ada. Karena ada ibu, karena ada bapak, jadilah kita. Syukur kita yang pertama kepada Allah. Syukur kita yang kedua kepada orang tua kita. Kalau begitu, rangkaian antara perintah bersyukur kepada Allah dan perintah bersyukur kepada ibu bapak kita dapat kita katakan bersama. Pahami baik-baik, Bapak, bagaimana bahwa tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada kedua orang tua. Pernyataan saya ini ya, di medsos saya ada sebagian yang memberikan komenan gak setuju dengan kalimat itu. Ya orang pokok mendapat saya, mulut-mulut saya, bicara-bicara saya. Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa Ustaz? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduannya Allah itu tergantung keriduannya orang tua. Dan murka dan marahnya Allah itu juga tergantung murka dan marahnya orang tua. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah wajib. Bersyukur kepada kedua orang tua ya wajib. Perintah dua-duanya, perintah bersyukur kepada Allah, ya perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini bahwa walaupun kita sebagai manusia yang Allah ciptakan ya punya bentuk tubuh yang sempurna, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk tubuh yang sempurna. Sekalipun itu tetap kewajiban kita adalah berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Contoh, tangan ciptaan Allah. Caranya bagaimana kita syukuri kepada Allah? Perlakukan tangan ini dengan yang baik. Mata ini perlakukan dengan melihat yang baik-baik. Terus cara bersyukur kepada kedua orang tua. Kita punya telinga, yuk dengarkan nasihat orang tua. Jangan sampai membantah dan lain sebagainya. Maka dari situlah terusan daripada surat tadi adalah dengan apa kita bersyukur. Ya, dengan apa kita bersyukur. Tadi bagaimana bunyinya? Masih ingat? Ja'ala wa ja'ala lakumus sam'a satu al-absar al-afidah. Ya. Al-absar dan al-afidah ini kalau saya nggak salah melihat daripada keterangan tafsir dan lain itu maknanya sama-sama hati. Ya sama-sama hati. Yang pertama adalah as-sam'a. As-sam'a itu adalah pendengaran. Ini kata Allah, dengan as-sam'a, dengan pendengaran kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada orang tua kita. Contoh, pendengaran ini kita dengarkan telinga kita. Dengarkan ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah. Kita sering mendengarkan ayat-ayat qauliyah Al-Qur'an Karim. Karena orang yang mendengarkan ayat Al-Quran ya itu hatinya tenang ibu. Kalau nggak percaya silahkan ibu-ibu kalau lagi punya masalah, kalau lagi punya masalah ambil air wudhu berangkat ke masjid
sholat 2 rakaat mesti suara kalau baca Al-Quran. Insya Allah hatinya tenang. Minimal hati tenang sedang membaca Al-Quran. Mungkin sehabis baca Al-Quran pulang dari masjid, tidak tenang lagi. Ya mungkin ya. Tapi mudah-mudahan karena Al-Quran sebagai apa? Sifat, sebagai penawar. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tenang hati kita dengan membaca Al-Quran. Jangankan kita orang Islam, ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab, wah itu kan kaum kafir Quraisy kelas kakap. Abu Jahal dengan Abu Lahab saja rindu dengan Al-Quran. Dalam satu riwayat kan begini, Abu Jahal dengan Abu Lahab pernah rapat. Rapatnya gini Bapak-Bapak, Jahal, ini salah satu orang-orang teman-teman kita kaum kafir Quraisy yang banyak masuk Islam itu gara-gara mendengarkan itu loh Rasulullah membaca Al-Quran. Kalau begitu gimana? Pokoknya sekarang kita blokir lawan. Itu udah bahasa Jawa ya mungkin. Blokir lawan. Jangan sampai teman-teman kita kaum kafir Quraisy mendengarkan baginda Rasul baca Al-Quran. Oleh siap. Kamu juga ya mau. Jahal sepakat, Abu Lahab juga sepakat. Dua-duanya nggak mau mendengarkan baginda Rasul membaca Al-Quran. Sepakat salaman dua-duanya. 1 hari taat, 2 hari taat, seminggu nggak kuat. Ada semacam rindu dengan Al-Quran. Sampai akhirnya ini Abu Jahal dengan Abu Lahab berangkat ke rumah baginda Rasul. Dua-duanya berangkat dengan tidak mengetahui. Ternyata ketemu di mana? Di rumahnya baginda Rasul, sama-sama saling mengakui hebat. Kita ini nggak mau dengar 1 ayat, 1 hari aja nggak dengar Al-Quran. Nggak kuat, seminggu ya. Ini siapa yang berbicara? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab saja nggak kuat kalau nggak kepengen dengerin Al-Quran. Apalagi kita nih orang Islam. Makanya sungguh terlalu, sungguh ironi, kasihan orang Islam kalau nggak mau mendengarkan ayat Al-Quran. Ini mah tetangga baca Al-Quran gini. Tetangga baca Al-Quran begini, nggak mau rasanya mendengarkan Al-Quran itu. Ya coba, nih bapak pagi-pagi, sore-sore baca Al-Quran, atau dengarkan orang baca Al-Quran, mantap luar biasa. Karena Al-Quran itu mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa, membuat orang tenang. Sekalipun sakit gigi kalau baca Al-Quran, kalau mendengarkan ayat Al-Quran tenang. Ini ada orang yang cinta dengan lagu Ayu Ting Ting misalnya. Judulnya Alamat Palsu. Cari alamat bukan ketemu. Alamat palsu lagi. Alamat palsu. Dia dengerin lah ada lagu Ayu Ting Ting Alamat Palsu sedang keadaan sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Kira-kira mencah-mencah. Wow, mencah-mencah. Saya itu. Walaupun senang dengan lagu Ayu Ting Ting, tapi giliran dia sakit gigi, dengarkan Al-Quran. Tak mungkin Pak mencah-mencah dengarkan Al-Quran. Saya berani jawab, insya Allah. Kalau ada yang mencah-mencah berarti kerasukan anjing. Kalau dirupiahkan. Ya Allah ya Rabbana. Ya dengarkan ayat qauliyah. Cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada kedua orang tua bagaimana? Dengan melalui pendengaran, dengarkan nasihat orang tua. Saya yakin semua orang tua memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tua menginginkan anaknya yang sholih dan sholihah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak kita nih, yang kita nasihatin, anak kita nasihatin, anak kita nggak mau dengan apa yang ucapan kita. Begitu dinasihatin kabur. Mungkin ya Bang ya? Maka itu mungkin potret kita yang dulu Pak. Saat kita kecil ketika kita dinasihati, kita kabur. Maka anak kita pun seperti itu. Mungkin potret kita dulu. Makanya ketika kita nasihatin dengan nasihat yang baik sama anak kita, okay? Dengan kalimat yang baik, memberikan motivasi kepada anak kita. Berikan nasihat-nasihat untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan anak-anak iman kita. Sekarang kok karena anak kita banyak yang lemah imannya gara-gara kita nasihat itu bantah-bantah, marah-marah, kasar-kasar. Okay? Makanya guru saya pernah menyampaikan, ibu-ibu bapak-bapak,
Bapak, ini pendapat guru saya ambil. Dalam mendidik niku, bapaknya tegas, ibunya membantu dari ketegasan. Artinya gak dua-duanya kasar, gak dua-duanya tegas. Ada yang tegas satu, ada yang lembut. Ibu biasanya lembut, di bapak biasanya tegas. Ini dua-duanya tegas, benar. Kasihan juga nih, ini dua-duanya kasar, kabur gitu. Makanya ibu yang kita tadi, Anda bersyukur kepada kedua orang tua adalah mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Oke, yang kedua tadi, dengan apa kita bersyukur? Al-absar. Ya, al-absar itu apa? Melihat. Dengan kita melihat ayat-ayat kauniyah, alam buana semesta ini. Mungkin bapak-bapak lagi healingnya ke Parangtritis, Depok mungkin sedang healing melihat pemandangan, masya Allah, subhanallah, ciptaan. Bersyukuri Pak. Ikut dengan pandangan kita melihat ayat-ayat kauniyah. Ya. Mungkin dengan ayat-ayat kauniyah kita berangkat ke tempat wisata, kita lihat, oh subhanallah. Tapi sekarang itu yang luar biasa Pak. Kalau kita bawa motor nih, harus hati-hati Pak. Okay. Harus hati-hati. Banyak pemandangan yang harus kita hindari. Mungkin walaupun sebagian orang itu dikatakan rezeki. Oke. Kita bawa motor di depannya ada perempuan, ya Allah ya Rabbana. Bajunya nggak beres, celananya juga belum selesai. Kita bawa motor, awas jangan selalu capek. Dia lihat pemandangan kan, masya Allah, subhanallah. Di motor, jangan masya Allah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Tapi matanya nggak pernah ngintip-ngintip gimana? Karena bagi sebagian orang ada rezeki dia tetap itu ya juga sama-sama kita harus hati-hati. Misalnya anak muda itu senang, ikutin terus gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, maka cara kita bersyukur kepada Allah dengan melihat ayat-ayat kauniyah alam buana. Bersyukur kepada kedua orang tua bagaimana? Melihat perjuangan daripada orang tua kita. Ibu, apalagi bapak, subhanallah, berangkat pagi pulang sore, yang banting tulang peras keringat. Padahal tulangnya gak dibanting Pak. Cuman kalimatnya banting tulang peras keringat. Mencari nafkah, berangkat, kemudian pulang lagi sore, masya Allah. Ini perjuangan perlu kita lihat. Dilihat perjuangan bapak kita. Apalagi perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Mengandung bapak-bapak yang bapak-bapak sendiri gak bisa mengandung. Berapa lama mengandung perempuan itu? 9 bulan 10 hari. Itu biasanya. Galing-galingnya 9 bulan 10 hari. Tapi ada yang sampai 10 bulan, ada yang sampai 11 bulan. Bahkan saya sendiri diceritakan sama orang tua saya ambil 12 bulan, setahun saya lama. Makanya makanya di dalam mungkin wajah saya kan masih muda, tapi wajahnya menyesuaikan pasar. Nah, wajahnya wajah tua tapi usianya masih muda. Mungkin nggak ada ya mungkin di alam merahim, di alam kandungannya lama. Tapi insya Allah saya syukuri alhamdulillah. Yang penting saya bisa keluar. Maka seorang ibu luar biasa mengandung melahirkan, kita perlu dilihat. Makanya seorang derajat perempuan itu diangkat oleh Allah. Betul nggak? Ya, diangkat oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang aku harus hormati di muka bumi ini? Apa jawab Rasul? Ummuka, ibu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Summa abuka. Lalu kemudian bapak. Nama ibu disebutin 3 kali, nama bapak 1. Nama ibu berapa kali? 3. Nama bapak? Nama ibu berapa? Nama bapak? Ibu berapa? Bapak? Ibu berapa? Nama ibu disebutin dalam hadis itu itu 3 kali bapak. Artinya apa? Derajat seorang ibu ditingkatkan oleh Allah. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung
diangkat oleh Allah derajatnya. Kenapa? Karena seorang ibu taruhannya nyawa dalam keadaan melahirkan. Maka suami yang baik adalah suami yang ketika melahirkan, suami istrinya melahirkan ada di sampingnya. Jangan sampai kabur, kuat dia. Saya ingin di luar aja. Jangan deketin, dibantu, dikuatin, dimotivasi. Dan alhamdulillah saya praktekkan bapak-bapak. Nikmat tenang ya Pak. Masya Allah, baru anak satu. Alhamdulillah, insya Allah besok anak dua. Tambah lagi nanti ya. Insya Allah. Jadi yang pertama adalah dengan as-sam', yang kedua dengan al-absar. Maka dengan pendengaran, dengan penglihatan kita ini kita gunakan bersyukur kepada Allah, dan pula kita gunakan bersyukur kepada ibu bapak kita. Lalu Ustaz, caranya bagaimana agar kita berbakti kepada kedua orang tua? Tadi cara bersyukur. Sekarang cara berbakti. Cara berbakti kepada kedua orang tua itu terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bisa sambil dicek nih, sama-sama. Yang pertama adalah fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Janganlah mengucapkan kata-kata yang membuat hati benci dari kedua orang tua seperti mengucapkan mengucapkan apa? Tolong belikan mama beras ke pasar. Nggak mau. Ya Allah, ya Rabbana, hati-hati, hati-hati. Kalimat saja tidak boleh. Kalimat saja tidak boleh. Apalagi kalau membentak, melawan, lebih memukul, apalagi membunuh orang tua. Naudzubillah. Maka ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ridhoan daripada orang tua, ya, ridhonya orang tua ada, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga ada di murkanya orang tua. Kita jaga orang tua kita. Yang belum sempat membahagiakan orang tua, berikan sempat kebahagiaan kepada orang tua. Semuanya kita cita-cita kepengen membahagiakan orang tua. Yang mungkin punya cita-cita kepengen mengumrohkan orang tua, segera Allah berikan rezeki untuk mengumrohkan orang tua. Mengumrohkan bersama-sama, mengumrohkan kedua orang tua. Karena luar biasa ketika orang tua kita sudah meneteskan air mata karena kebahagiaan, itu insya Allah kebahagiaan kita akan dapatkan. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya kepengen Allah tersenyum kepada saya. Bagaimana caranya Ustaz supaya Allah tersenyum kepada saya? Saya jawab begini, Pak. Kalau Allah kepengen tersenyum kepada kita, maka buatlah tersenyum ibu bapak kalian. Kalau Allah kepengen tersenyum sama kita, maka buatlah orang tua kita tersenyum kepada kita. Mungkin yang sedang kuliah, pengalaman saya kalau kuliah pulang, yang pertama kali kita melihat orang tua, bila perlu kita mintakan maaf atas dosa orang tua kita, buat senyum orang tua kita. Apa yang diinginkan, tolong laksanakan. Apa yang diinginkannya tolong dilaksanakan. Insya Allah itu Allah pun tersenyum kepada seorang anak yang solehah, yang soleh, yang berbakti kepada ibu bapaknya. Itu insya Allah mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang soleh dan salihah. Kalau begitu Ustaz, berbuat baik kepada kedua orang tua itu amalan apa? Amalan tertinggi, Pak. Birrul walidain itu amalan tertinggi. Daripada hadis ini kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Sa'altu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Apa amalan yang utama ya Rasulullah? Apa amalan yang utama yang dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasul? Kan ada 3. Di antara yang 3 itu adalah yang tengah, yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak kita. Yang kedua caranya adalah wala tamnahuma, tidak boleh menghardik, membentak terhadap kedua orang tua. Zaman sekarang itu luar biasa, melawan udah hal biasa sama orang tua.
ngomongin di belakang orang tua udah hal biasa. Ini mah gara-gara nggak dikasih uang jajan. Di sekolah diomongin orang tua saya pelit. Nah gitu, orang tua saya pelit. Gara-gara nggak dikasih uang jajan. Apalagi kalau kita berani lebih daripada itu ke orang tua, maka khawatir dengan kebahagiaan kehidupan dunia, khawatir dengan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Tolong saran-saran kita jaga, kita muliakan, kita bahagiakan orang tua kita. Karena mau bagaimana lagi, kita lahir dari orang tua. Mau gimana lagi, kita ini dibesarkan oleh orang tua. Biasanya kita ini kalau ngobrol sama orang tua, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu ketinggian dengan orang tua. Kecuali ini orang tuanya sampun lansia, biasanya berkurang pendengarannya. Bu, sehat. Bu, sehat. Kasihan kaget orang tua kita. Tolong dengan kalimat yang baik. Apalagi menyakiti perasaan. Kenapa? Karena permainan lidah. Hati-hati. Itu nggak ada tulangnya. Sehingga tidak ada tulangnya, tersakiti dengan lidah. Masih ingat dengan kalimat itu? Pokok berjadu dan syaitin burun wala burun liman darah bisa. Kalau pedang melukai tubuh mungkin masih ada harapan untuk sembuh. Namun jika lisan melukai hati, entah kemana obat yang kita cari. Nauzubillah. Hati-hati ketika orang tua kita takut tersakiti dengan kita, diambil hati. Ya Allah, ya Rabbana. Al-Qamah, maling kundang. Jawa Barat ya? Yes, Jawa Barat. Maling kundang. Itu gara-gara tidak berbakti kepada kedua orang tua, melawan kepada kedua orang tua. Maka cara yang kedua kata Allah dalam surah Al-Isra ayat berapa? 22, 23, 24. Maka itu menjadi patokan kita. Wala tanharhuma, tidak boleh kita untuk mengadik membentak terhadap kedua orang tua. Wa kullahuma qawlan karima. Hendaklah berkata dengan kata-kata yang penuh rasa hormat dan menyanjung bapak ibu. Disanjung ibu kita, jangan dibentak-bentak dengan kata yang lembut, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena seorang orang tua kita ini perlu kita jaga, baik dari ucapan kita maupun perbuatan kita maupun akhlak kita. Banyak anak yang pintar tapi tidak benar. Yang pintar banyak tapi akhlak kepada kedua orang tua kurang. Berarti kalau begitu gimana Ustaz? Orang tua itu sebetulnya tidak menginginkan kepintaran. Sedikit pintar ya orang tua. Sing penting akhlak berbuat baik kepada kedua orang tua bagus. Tata krama sopan santun. Ini mau pulang dari sekolah, assalamualaikum tidak. Begitu nyampe ke rumah dilempar tasnya. Begitu nyampe ke rumahnya tidak permisi karena ada bapaknya yang sedang tengkurap. Begitu bapaknya sedang tengkurap, ini jalan melewati bapaknya yang sedang tengkurap, keinjek bapaknya. Begitu keinjek kan bapaknya marah. Anaknya bilang begini, dasar bokap sih ngalangi di jalan. Kalimatnya bokap. Kata ibunya, dasar nyokap. Bokap sama nyokap tuh viral. Ya kayak gituan tuh viral. Stebeo. Amin. Ya Allah, coba ya Allah ya Rabbana. Boy bro, kayak gitu. Insya Allah, Bu, pengapunten permisi. Zaman dulu kita Bu, zaman dulu ya, anak zaman dulu begitu mau masuk rumah, kata etikanya gede Pak. Di zaman dulu, masuk rumah pulang sekolah, sekalipun di dalam pintu rumah itu ada ibu dan bapaknya, jadi lagi ngobrol mungkin ngehalangi jalan, itu nggak berani masuk depan pintu rumah, tapi belakang, lewat belakang. Kenapa? Menjaga etika. Sekarang main lawan-lawan, permisi buat apa aja. Padahal joget luar biasa. Derek langsung, pangapunten luar biasa. Subhanallah. Yuk, anak-anak kita juga begitu. Kalau lewat ya depan yang kayak gini permisi. Tapi jangan banyakin permisi. Ini nggak ada orang pun permisi. Nah itu yang nggak boleh. Depan orang nggak ada orang untuk permisi. Itu dipertanyakan permisi ke siapa?
Jadi dengan kalimat yang bagus. Yang keempat ini, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini mengajarkan kepada kita ini sayangi orang tua kita, mesti Allah mencintai kita. Maksud sayang ini di situ gimana? Sayangi sepenuh hati, yoi, dengan hati kita sayangi kepada kedua orang tua. Bahwa orang tua yang telah melahirkan kita, ini mau ditanya, sayang gak sama orang tua? Sayang apanya? Sayang mintanya. Giliran minta sayang, giliran gak ada duit gak sayang. Jangan begitu. Dua-duanya harus sayang. Keadaan orang tua seperti apapun, yuk kita sayangi kedua orang tua kita. Berarti perlu kita bantu, Pak. Nih, yang sudah sukses, orang tua masih ada di kampung, yuk bantu orang tua kita. Mungkin orang tua kita sedang sempit ya, dalam rezekinya, bantu orang tua kita. Insya Allah bukannya kita miskin, tapi mungkin Allah akan kita kayakan. Mesti itu, Pak, terjadi itu, Pak. Insya Allah kalau kita punya harta lebih, kasihkan ke orang tua. Berapa banyak sekarang ini orang yang sudah sukses lupa dengan orang tuanya. Tidak lupa, dia tidak ingat dengan apa perjuangan jadi payah orang tuanya untuk membiayai dia supaya sukses. Maka dari itu janganlah kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada ibu bapak kita. Nih tipsnya bapak-bapak, ibu-ibu. Hadis daripada riwayat Ahmad dari Anas bin Malik bahwasanya man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Ini siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Rezekinya kita kepengen dituaskan oleh Allah, umur kita kepengen dipanjangkan, diberkahkan oleh Allah. Tolong ya saran-saran, walidayhi, berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Ustaz, orang tua saya jauh, gimana caranya Ustaz? Doakan orang tua. Kalau kemungkinan kita pulang, ya pulang. Berapa duit kita pulang ke rumah? Kita timbangkan dengan perjuangan orang tua, lebih banyak perjuangan orang tua daripada kita pulang. Cuma ongkos paling berapa, 1 juta, nggak apa ada harganya kalau kita ingin mencari itu orang tua dengan uang 1 juta. Maka yakin kalau kita banyak memperbaiki diri kita kepada Allah, banyak memperbaiki diri kita kepada kedua orang tua, insya Allah kehidupan kita akan semakin membaik, kehidupan kita akan semakin Allah berikan kebahagiaan. Terutama kalau rezekiku, kalau kita semakin sering memberikan kepada orang tua, yakin rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ini dalam surah Al-Isra tadi, wa qur rabbighfir hamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yaitu yang kelima, tanda kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua, apa caranya? Mendoakan orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hikmah manfaatnya. Esensinya apa dalam apa yang saya sampaikan? Bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti pula mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua bagaimana? Terkhusus kalau orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat, cara berbaktinya apa? Doakan orang tua.
atau bersedekah mengatasnamakan orang tua. Insya Allah dengan doa kita berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam hadis Rasulullah SAW senantiasa menjadi awaladin sholihin yad'u lahu, menjadi anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari angkatkan kedua tangannya, aminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan usia kami yang barokah ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangilah hati kami ya Allah, biar hati kami ini ikhlas dalam ibadah. Wa sahih lisanana, sehatkanlah diri kami ini ya Allah, sehatkanlah badan kami ini ya Allah. Sekiranya jamaah pengajian bagi masjid syuhada ya Allah yang punya penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sahih ajsadana ya Allah, sehatkan dirinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana wa wasi' rizqana, luaskanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat kepada kami, bekal kami ibadah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya qadil hajat, taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal hajatina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, taqabbal hajatina ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Hajatnya para jamaah yang hadir pagi ini ya Allah, yang selalu istiqomah mengikuti pengajian ahad pagi ini ya Allah. Kabul ya Allah hajatnya ya Allah. Kabul ya Allah hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala aktivitas kami, bimbinglah kami dalam setiap gerak-gerik kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami, jamaah kami di sini yang sudah meninggal, sudah wafat ya Allah, tolong ya Allah, diterima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tempatkan di tempat surga ya Allah, dan berikan ya Allah ridho dan rahmat ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami yang masih hidup jamaah ini ya Allah, yang masih sugeng di dunia ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Ya Allah, sehatkan ibu bapa kami ya Allah, yang sedang sakit, sehatkan ibu bapa kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah. Istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan dalam segala menjalankan ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Sekiranya orang tua kami yang berkeinginan untuk melaksanakan umrah dan juga yang belum bisa berangkat umrah ya Allah, tolong ya Allah, berikan rezeki untuk berangkat ke Mekah Madinah ya Allah, untuk melaksanakan umrah ya Allah, untuk melaksanakan umrah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kepada kami siksa api neraka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang sholih dan sholihah ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, ya Allah, yang selalu memperkuatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Engkau ya Rabb, yang selalu ditata hatinya ya Allah, biar khusyuk dalam segala ibadahnya ya Allah, yang selalu diberikan oleh Allah supaya Engkau berikan akhlak yang baik ya Allah, berbuat baik kepada ibu bapaknya, bersopan santun kepada ibu bapaknya ya Allah, serta memberikan kebahagiaan kepada ibu bapaknya ya Allah, menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah, anak-anak kami ya Allah, ya Allah ya Rabbana, menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak pemudi yang menjadi anak-anak muda penerus lampu, pemegang tongkat estafeta perjuangan di masa yang akan datang ya Allah, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Arhamar Rahimin, innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, dimaafkan jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyakiti perasaan ibu bapak sekalian. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, masukkan lawan ke tong sampah. Namun jika ada kalimat yang betul dari saya, kalimat yang benar, sejatinya bukan dari saya pribadi, melainkan hada min fadli Rabbi, semata-mata karunia dari Allah yang diberikan kepada al-fakir, kepada saya. Oleh karena itu, di akhir perjumpaan ini saya katakan, sekian dan demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa dalam kesempatan dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.